Kadang, yang paling menyeramkan bukan hantu yang menampakkan diri, tapi manusia yang bermuka dua. Di balik senyuman manis, bisa tersembunyi niat keji yang tak termaafkan. Kisah ini tentang seorang sales cantik, yang awalnya hanya ingin hidup tenang, tapi justru menjadi korban kebiadaban cinta semu dan janji palsu dari atasannya sendiri. Siapapun yang mendengar kisah ini, akan merasakan kemarahan, sedih, sekaligus takut. Karena bisa jadi ini terjadi pada temanmu, atau bahkan kamu sendiri. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Rani, gadis 23 tahun asal Subang itu, baru 2 minggu kerja di dealer motor kawasan Jakarta Selatan. Wajahnya manis, kulitnya sawo matang, dan senyumnya bikin siapapun betah ngobrol. Dari semua sales baru, dialah yang paling menonjol. Tapi bukan cuma karena wajahnya, melainkan karena semangatnya yang tulus. Dia kerja keras bukan buat gaya-gayaan, tapi buat bantu ibunya di kampung. Kantor dealer itu tampak biasa, ruangan ber-AC, tumpukan brosur motor, suara ketikan komputer, dan tawa candaan antar karyawan. Tapi ada satu sudut yang selalu membuat Rani tak nyaman. Ruangan manajer. Pak Dion. Pria 38 tahun. Wajahnya licin. Setiap kali Rani lewat, dia selalu menyapa dengan senyum ambigu. "Rani, kamu cakep ya hari ini. Gak bosen-bosen abang lihat kamu." Rani hanya senyum, sambil menunduk. Dalam hati, dia muak. Tapi dia tahan karena dia butuh kerja. Butuh uang buat bayar kos. Butuh makan. Butuh hidup. Tapi dia nggak tahu, kalau dari balik meja manajer itu, sebuah niat jahat sudah mulai tumbuh. Diam-diam, Rani sedang dijadikan target. Bukan promosi kerja, tapi korban. 2 bulan setelah mulai kerja, Rani makin sering dipanggil ke ruangan manajer. Katanya, buat laporan. Tapi nyatanya, lebih sering disuguhi kopi, diajak ngobrol basa-basi, dan dipandangi diam-diam. Pak Dion mulai menunjukkan perhatian berlebihan. "Kalau kamu capek, bilang ya, biar abang yang antar pulang. Gratis kok." Rani tertawa kecil. Tapi tawanya hambar. Di satu sisi, dia ngeri. Tapi di sisi lain, hatinya rapuh. Setelah sekian lama sendiri dan hidup pas-pasan, perhatian itu terasa hangat. Perlahan, mereka dekat. Dion mulai sering ngajak makan malam, nganterin belanja, bahkan nyicilin motor buat Rani. "Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Mas. Jangan permainkan aku," bisik Rani saat malam mereka pertama tidur bersama. Dion hanya mengusap rambutnya. "Abang serius, sayang, kamu akan jadi istri abang nanti." Rani percaya. Ia mulai menaruh hati. Tapi ia tidak tahu, yang ia anggap cinta, hanyalah perangkap licik dari pria yang tak pernah berniat menetap. Hari itu Jumat sore. Langit Jakarta mendung. Rani sedang melipat brosur saat Pak Dion masuk ke area sales, membawa 2 tiket perjalanan. "Kita ke puncak besok, ya. Butuh refreshing, kamu stres mulu," katanya sambil senyum. Rani terdiam. Sudah hampir 2 minggu Dion berubah. Dingin. Tak lagi sering menghubungi. Tapi sekarang, dia manis lagi. "Serius, Mas? Emang gak keberatan aku ikut?" Dion mengangguk. "Kita butuh waktu berdua."
Jangan mikir aneh-aneh. Keesokan paginya, mereka berangkat. Mobil Avanza hitam melaju meninggalkan kota. Rani duduk di samping, sesekali memegang perutnya yang mulai membuncit. Kandungannya masuk bulan ketiga. Tapi sepanjang jalan, Dion lebih banyak diam. Tak seperti biasanya. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada lagu favorit mereka. Villa yang mereka tempati pun sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada penjaga, tidak ada tetangga. Hanya bangunan tua dengan pagar berkarat, dan hawa dingin yang menusuk meski belum malam. Kok kosong, Mas? Dion hanya menjawab singkat. Biar kita tenang, sayang, tapi hati Rani mulai tak tenang. Malam turun cepat di villa sunyi itu. Angin puncak menggigilkan tulang. Hujan gerimis memukul jendela seperti bisikan halus yang tak dimengerti. Rani duduk di sudut kasur, menyelimuti tubuhnya dengan jaket tipis. Dion keluar sejak sore dan baru pulang setelah Isya. Wajahnya dingin. Matanya kosong. Mas makan dulu, aku udah masakin, ucap Rani pelan. Dion hanya mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia duduk. Tapi tak menyentuh makanan sama sekali. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Listrik tiba-tiba padam. Gelap pekat menyelimuti villa. Rani menyalakan senter HP, tapi tak lama Dion muncul dari balik lorong gelap, membawa kantong hitam besar. Mas, itu apa? Tanya Rani, bingung. Dion menatapnya, pelan. Maafin aku, Ran, semua ini gak seharusnya terjadi. Detik berikutnya, semuanya seperti mimpi buruk. Dion melangkah cepat. Satu pukulan menghantam kepala Rani. Dia sempat menjerit kecil. Tapi sunyi lebih cepat menelannya. Darah mengalir di lantai villa. Tubuh Rani tak bergerak. Dan dari luar, suara hujan terus turun, seolah langit pun menangisi nasib seorang perempuan yang hanya ingin dicintai, bukan dikubur hidup-hidup. Subuh belum menyingsing, kabut tebal menggulung seluruh villa. Dion menggali tanah di belakang bangunan. Kedua tangannya kotor, kuku-kukunya berdarah, dan matanya tak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Di sebelahnya, tergeletak tubuh Rani. Dingin. Kaku. Tanpa kain pembungkus, tanpa doa. Tak ada air mata, tak ada belas kasihan. Maaf, Ran, aku nggak punya pilihan, bisik Dion pelan, sebelum menyeret tubuh gadis itu ke dalam lubang. Tanah ditimbun terburu-buru. Lumpur menutupi wajah yang dulu ia puja. Selesai. Dion duduk di pinggir lubang, terdiam sebentar. Lalu pergi. Villa itu ia kunci, dan mobilnya kembali melaju menembus pagi. Di kantor, ia bilang Rani resign. Katanya mau pulang kampung karena sakit. Semua percaya, tapi sejak itu, dealer motor tempat mereka bekerja tak pernah sama. Mulai ada suara perempuan menangis di gudang, brosur-brosur berterbangan sendiri, komputer menyala padahal sudah dimatikan. Dan kadang, ada helm yang jatuh sendiri, seperti disentuh tangan tak kasat mata. Rani belum benar-benar pergi. 3 hari setelah Dion pulang dari liburan, suasana kantor dealer mulai berubah. Bukan cuma dingin, tapi juga aneh. Seorang karyawan cleaning service mengaku melihat bayangan perempuan lewat di lorong showroom, padahal dealer sudah tutup. Brosur motor terbang tanpa angin, komputer yang mati bisa nyala sendiri. Dan helm-helm di rak jatuh bersamaan tengah malam. Pak Dedi, kepala teknisi,
pernah lihat sosok perempuan berdiri diam di ruang kaca. Seragamnya merah putih. Itu siapa? Tanyanya pada satpam. Tapi satpam hanya geleng pelan. Saya juga lihat, Pak, tapi pas saya datangi, hilang. Dion mulai gelisah. Setiap malam ia merasa diawasi. Bahkan saat sendirian di kamar, kadang ada suara ketukan lembut di kaca. Lalu suatu malam, sebuah video masuk ke HP-nya. Nomor tak dikenal. Isinya, wajah Rani. Pucat, berdarah, menangis, tapi di akhir video itu, dia tersenyum. Dengan suara bergetar, Rani berkata, "Mas, aku pulang." Dealer motor itu makin hari makin sepi. Bukan karena kurang pembeli, tapi karena semua karyawan takut. Satpam pertama, Pak Iwan, tiba-tiba tak masuk kerja. Dihubungi tak aktif. 3 hari kemudian, mayatnya ditemukan di kamar kos, dengan mata melotot dan tangan mencengkeram lehernya sendiri. Lalu Mbak Sari, admin yang dulu sering mengejek Rani di belakang, menghilang. Terakhir terlihat menangis sendirian di musola, lalu kabur malam-malam. Sejak itu, showroom terasa seperti ruang mayat. Sunyi. Beku. Dion mulai kehilangan kendali. Setiap malam dia tak bisa tidur. Bahkan siang hari pun, ia merasa diawasi. Kadang ada suara langkah di belakangnya. Tapi begitu menoleh, kosong. Sampai suatu malam, saat ia membuka pintu kamar ada Rani. Berdiri diam. Pucat, tubuhnya berlumur tanah, dan matanya penuh luka. "Mas, aku dingin," Dion menjerit, tapi pintu tertutup sendiri. Tak ada yang bisa keluar. Karena Rani sudah kembali. Dan dia membawa maut bersamanya. Hari itu, Dion datang ke kantor dengan wajah kusut. Matanya merah, bajunya kusut, dan tangan kanannya terus gemetar. Ia duduk di ruang istirahat, menatap kosong dinding putih. "Gue yang bunuh dia," bisiknya lirih ke Arman, sahabatnya yang juga asisten manajer. Arman syok. "Siapa?" Dion menatapnya tajam. "Rani," ia ceritakan semuanya. Tentang kehamilan. Tentang liburan ke villa. Tentang mayat yang dikubur tanpa nama. Arman diam. Lalu berkata, "Kita ke sana." Sekarang. Sore itu mereka melaju ke puncak. Langit mendung, seperti menahan hujan yang enggan jatuh. Villa itu masih berdiri. Sepi. Seperti tak pernah ditinggali manusia. Dion menunjuk ke halaman belakang. Tapi tanah itu sudah berlubang. Kosong. "Gak mungkin, gue kubur di sini." Tiba-tiba Arman menjerit. Di pohon samping liang, ada tulisan merah, "Aku belum dikubur, Mas." Dari semak-semak, muncul sosok perempuan. Rambut basah, tubuh penuh tanah, dan mata yang berlinang darah. Rani kembali menagih janji. Sejak pulang dari villa, Dion tak lagi masuk kantor. Kata tetangga kos, dia sering mengurung diri, berbicara sendiri, bahkan tertawa dalam gelap. Suatu malam, ia ditemukan telanjang dada di tengah jalan, memeluk hel merah milik Rani sambil menangis histeris. "Maafin aku, Ran, aku salah, jangan datang lagi, tolong." Ia dibawa ke rumah sakit jiwa keesokan harinya. Tapi seminggu kemudian, Dion gantung diri di kamar rawatnya. Yang bikin merinding, ada tulisan di dinding, "Aku udah maaf, Mas. Tapi aku gak lupa." Setelah kematian Dion,
dealer tempat mereka kerja bangkrut. Banyak yang resign, showroom kosong, bahkan papan nama dilepas. Tapi bagi warga sekitar, showroom itu tetap hidup. Malam-malam, kadang terlihat sosok perempuan berdiri di balik kaca, memakai seragam sales motor, rambutnya panjang menjuntai, dan matanya selalu menangis darah. Katanya, dia belum tenang. Karena keadilan di dunia manusia masih terlalu murah untuk harga sebuah nyawa. Jika Rani bisa menulis surat, mungkin beginilah isi hatinya. Untuk kalian para perempuan yang pernah dikhianati, yang pernah percaya lalu dibohongi, yang pernah mengandung harapan, tapi dipaksa mengugurkan mimpi, aku tahu rasanya. Dipaksa kuat, padahal hati kita remuk. Dibilang lebay, padahal luka itu nyata. Tapi aku juga tahu, kita bukan perempuan lemah. Bukan korban selamanya. Kita bisa bangkit, meski seluruh dunia menginjak harga diri kita. Dan untuk para pria di luar sana, jika kau tidak bisa mencintai dengan tulus, setidaknya jangan menghancurkan. Karena setiap perempuan yang disakiti, bisa saja memaafkan, tapi tidak semua akan lupa. Dan beberapa akan kembali dengan cara yang tak kau duga. Di showroom tua itu, orang-orang kadang melihat bayangan perempuan duduk di kursi kantor, tersenyum sendu, seperti masih menunggu seseorang yang berjanji, tapi tak pernah kembali. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.